loh Bu, kan sebelumnya saya itu lagi ada kegiatan di kelas untuk pensi ya, pendidikan inklusif ya tingkat mahir. Ibu juga mungkin sebelumnya kan sudah ya di modul sebelumnya ya, Ibu sudah pernah mengikuti program ini ya Bu ya. Nah, yang berkebutuhan khusus. Iya betul Bu, untuk yang anak yang berkebutuhan khusus. Hari ini saya ditugaskan di modul 1.4 Bu untuk menjelaskan sama Ibu apa yang harus dipelajari dan kedepannya kita harus seperti apa. Yang pertama yaitu ada MTTS itu multi tiered system of support. Jadi kita itu membuat kerangka yang sistematik untuk anak reguler ya Ibu ya. Yang di dalamnya itu ada seperti piramid Bu. Ada ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, fokus untuk saat ini yaitu yang ketiga Ibu. Jadi fokus adalah dukungan kepada personal anak berkebutuhan khusus atau anak difabel ya Bu ya. Ya, ada juga program selanjutnya yaitu di MTTS itu ada beberapa program yang akan kita laksanakan Ibu. Di antaranya adalah IFSP atau individual family. Jadi lebih mengidentifikasi bagaimana kekuatan si anak melalui keluarganya. Jadi yang harus kita yakini itu kita datang keluarganya, mengidentifikasi kegiatan sehari-hari, aktivitas apa yang dilakukan, dan memastikan bahwa si anak itu adalah difabel ya Bu. Yang kedua yaitu ada program PPI Bu, program pembelajaran individual. Jadi bagaimana menerapkan si anak itu di sekolah itu dibedakan ya untuk pembelajarannya dengan yang lain itu ya, itu perbedaan antara IFSP dan PPI. Nah, kalau itu juga sama sebetulnya kita harus belajarnya orang-orang yang profesional ya untuk mengidentifikasi. Dan lagi satu lagi Ibu yaitu IBP individual behavior plan. Jadi bagaimana kita merencanakan untuk mengidentifikasi si anak ini, merencanakan tindakan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Ya, jadi kita kan selama ini mungkin merasa kebingungan Bu dengan anak yang seperti itu. Di sekolah Ibu ada yang seperti itu? Ada beberapa orang. Kalau di kelas saya itu ada 1 laki-laki dan 2 perempuan. Ya. Yang berbeda-beda dengan penanganannya dengan karakternya masing-masing. Selama ini Ibu sudah memberikan ke orang tua, sudah menerangkan bahwa memang si anak itu seperti ini. Yang pertama sudah ke yang laki-laki. Kemarin kita tanyakan bahwa dengan kita konseling dengan ibunya, ternyata ibunya juga menyadari bahwa anaknya seperti itu, jadi menitipkan ke sekolah. Jadi kata si ibunya ini bahwa anaknya tentu berbeda dengan orang lain, katanya seperti itu, tapi ingin sekolah seperti ini. Ya nggak apa-apa Ibu, kami terima dan mungkin kami penanganannya juga secara khusus. Dan yang 2 perempuan itu kalau di pembelajaran tentunya agak kalau dalam bahasa ini kurang ya, jadi terlalu banyak diam dua-duanya. Tetapi untuk kalau di luaran itu kayak dia medianya kayak seperti dia ada 1 anak yang suka main kartun gitu ya, anime gitu ya, semacam anime. Nah itu dilampiaskannya seperti itu, tapi di dalam pembelajaran tentu sangat kurang, bahkan mungkin dari segi literasi juga yang 1 itu dari segi literasi. Tetapi kalau dia percakapan di media itu kayak macam sudah itu yang ketiga. Cuman mungkin di tindakan saya di pembelajaran, saya memberikan bimbingan khusus, pembelajaran khusus dengan trik-trik yang misalnya untuk literasinya ada di waktu lain. Jadi intinya menyediakan waktu untuk, tapi memang ada kendala-kendalanya ya. Kita kan berbenturan dengan waktu, misalnya jam ngajar kita, kemudian ini, tapi kita siasati. Nah kemarin siasatinya kita kerjasama dengan guru BP. Dari guru BP membimbing anak-anak yang dari beberapa kelas juga yang membutuhkan, ada beberapa kan juga ada disabel pakai tuna ini juga, tapi dikatakan tuna uncala tapi bisnis jadi intinya itu ada juga penanganan khususnya. Jadi itu sebetulnya
di PPI itu adalah identifikasi pelaku, Bu. Ya, kita juga terhadap anak difabel tersebut harus mengidentifikasi si anak itu ada kriteria, Bu. Ada yang membahayakan, ada yang mengganggu, kan ada seperti anak yang tidak bisa diam, itu juga kan termasuk ABK ya Ibu ya, difabel lanjut, anak yang suka mengganggu, anak yang menarik diri, Bu. Mungkin seperti yang Ibu tadi, karena dia pendiam, jadi si anak itu lebih menarik diri ya perilakunya gitu. Nah, dia senangnya dengan hal itu, maka dari itu kita harus memfasilitasi berarti, Bu, supaya si anak itu betah. Tetapi selama ini yang kelihatan mereka itu rajin, Bu. Kalau masalah rajin ya rajin gitu, tapi ada salah satu siswa yang laki-laki itu dia di kelas memang pendiam, tidak melakukan apa-apa, tetapi untuk bicara bisa, dan untuk aktivitasnya kayak kita macam membantu di luaran gitu, kayak macam ada MBG, dia yang aktif, yang super selama itu, ini ya. Jadi kita mungkin mengarahkannya ke arah itu. Jadi disesuaikanlah dengan keinginan kemampuan keinginannya seperti itu. Kalau yang dua ini ya juga saya tanya ke mereka bahwa kamu sukanya ini, oh iya, ya sudah kamu lanjutkan. Tapi dengan catatan jangan sampai ke hal-hal yang negatif. Kami arahkannya seperti itu. Tapi selama ini masih dimonitor, mungkin masih dimonitor. Bahkan saya kerjasama dengan orang tuanya, menyampaikan bahwa kemarin juga ada, kebetulan tadi malam juga orang tuanya menelpon, kemudian saya jelaskan juga perkembangannya seperti ini. Oh iya ya, terima kasih Ibu. Jadi ibunya atau terutama orang tuanya juga sudah mengerti dan menyadari bahwa kekurangan anaknya itu seperti itu. Anaknya itu di kelas itu bagaimana, Bu? Tapi nyaman dengan teman-teman sekitar gitu? Kebetulan dengan teman-temannya waktu itu kan saya sebelumnya memberikan dulu pengarahan kepada siswa yang tidak ABK bahwa teman kalian ini seperti ini, tapi tidak di depan temannya. Nah, pada saat kita masuk mereka welcome, bahkan tidak ada terjadi menyambut, meraih, bahkan tidak seperti itu. Bahkan mereka lebih mengerti gitu setelah diberi penjelasan itu bahwa kamu seperti ini, ikutin saja kemana arahnya, tolong titip, kita kerjasama atau royong bersama-sama di tengah, kita satu keluarga. Nah, diarahkannya seperti itu, akhirnya mereka bisa menerima, bahkan saling membantu. Jadi kalaupun misalnya mereka ada yang tanda kutip diamkan aja, cuma laporan ke saya. Alhamdulillah masih saya berikan kayak macam begini. Ada satu kejadian, anak tersebut tidak mau belajar, jajan di warung. Nah, itu kan salah satu, mungkin udah dewasa tapi dia pikirannya masih anak. Kan slow learner ya, akhirnya jajan begitu kan, anak yang lain nggak masuk sekolah di luar seperti ini. Akhirnya dipanggil, dikasih penjelasan, akhirnya mengerti dan sedikit ada perubahan. Ya, mungkin dengan perilaku dia aman, ya kita insya Allah kedepannya akan membuat planning ya Bu ya. Saya dengan Ibu di share aja, mungkin ya kita sharing aja, membuat planning ke depan si anak itu harus seperti apa ya, karena selama ini kadang saya juga kebingungan Bu menghadapi anak difabel di sekolah harus seperti apa gitu. Ibu yang sudah hebat. Tapi kalau pikiran saya, rencana saya ini kalau misalnya memang ada anak yang seperti itu kan ada rencana tindak lanjut yang RPL-nya. Kebetulan kami masih berharap gitu, karena untuk menentukan itu RTL kami kekurangan sarana prasarana. Mudah-mudahan dengan adanya program ini insya Allah kedepannya kita bisa fasilitasi dan ilmu-ilmu yang saya dapatkan juga mungkin bisa diimbaskan. Intinya kita bisa lebih terbuka lah ya menghadapi hal ini, karena kan memang setiap sekolah banyak yang kebingungan ya Ibu akan hal ini. Mudah-mudahan rencana atau tindak lanjut ke depan bisa memfasilitasi anak menjadi lebih hebat ya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Terutama kalau misalnya untuk yang anak tunadaksa itu kita harus lebih meningkatkan percaya dirinya gitu. Karena mungkin dengan seperti itu kan dia berbeda dari yang lain. Itu terlihat sekali fisik ya Bu. Mungkin Ibu terima kasih waktunya, saya ganggu mudah-mudahan kedepannya ya Ibu sehat selalu, Ibu sukses, dan jangan lupa tetap dijaga, tetap semangat.